Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga pembelajaran daring, pembelajaran untuk materi matematika peminatan kelas 12 tentang limit fungsi trigonometri. Kalau pada pertemuan pertama sudah saya berikan gambaran tentang limit trigonometri itu sendiri, baik yang sederhana maupun yang bentuk kompleks yang harus diubah dalam bentuk perkalian dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Dan di pertemuan 2 kemarin kita juga sudah membahas, mengupas tentang limit trigonometri bentuk-bentuk yang sederhana. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba kupas untuk bentuk-bentuk yang harus kita ubah dulu dalam bentuk perkalian. Tentunya menggunakan rumus-rumus trigonometri yang sudah kita berikan pada pertemuan selanjutnya. Nanti bisa sambil kita ingat kembali. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ada dua contoh soal di situ bisa dilihat. Yang pertama, limit x mendekati 0 cos 5x min cos 3x per tan 2x. Dan yang kedua, limit x mendekati 0 1 min cos 6x per 2x tan 3x. Seperti pertemuan sebelumnya, ketika kita ketemu dengan soal limit, tentunya yang perlu kita cek adalah kita substitusi dulu apakah bentuknya tertentu atau tak tentu. Coba kita cek masing-masing dari soal ini. Kita cek yang pertama, kalau kita substitusi x-nya berarti kita dapatkan cos 5x, berarti cos 5 kali 0 cos 0 dikurangi cos 3 kali 0 juga cos 0 per bawahnya adalah tan 2 kali x 2 kali 0 berarti tan 0. Nah, kita peroleh cos 0 kurangi cos 0 tentunya 0, tan 0 itu juga 0. Nah, ini bentuk tak tentu, maka perlu kita sederhanakan. Kalau kita cek yang kedua, ini 1 dikurangi cos x-nya diganti 0, 6 kali 0 berarti 0 per 2 kali 0 tan 3 kali 0 juga 0. Cos 0 itu adalah 1, sehingga 1 dikurangi 1, 0. Kemudian yang bawah 2 kali 0, 0 dikali tan 0 juga 0. Nah, ini juga bentuk tak tentu. Nah, sehingga perlu kita sederhanakan. Nah, untuk penyederhanaan limit trigonometri mestinya kita punya pasangan antara sin dan tan yang atas bawah itu dengan derajat yang sama. Misalkan x per sin x per x, tan x per x, dan seterusnya. Nah, untuk bentuk yang seperti ini masih ada bentuk pengurangan, berarti kita harus mengubah dulu bentuk-bentuk yang masih dalam bentuk pengurangan yang belum dalam bentuk perkalian. Kalau kita uraikan satu persatu, kita coba jawab untuk permasalahan ini. Coba kita jawab saja. Kita kembalikan dulu. Untuk yang soal nomor 1, berarti kira-kira yang perlu kita ubah yang mana? Yang perlu kita ubah tentunya adalah bentuk yang mana kira-kira? Yang kita ubah adalah bentuk yang atas. Ya, betul. Jadi yang bentuk ini, bentuk yang cos dikurangi cos, ini belum bentuk perkalian, sehingga perlu kita ubah. Nah, kita ingat kembali bentuk cos kurangi cos itu rumusnya dulu adalah, kita tulis dulu, limit x mendekati 0 cos dikurangi cos, rumusnya adalah, atau saya tuliskan dulu di sini aja, rumus cos kurangi cos adalah min 2 sin, ini adalah setengah jumlah, berarti yang dijumlahkan adalah 5x ini dengan 3x per 2 sin yang belakang dikurangi, berarti 5x kurangi 3x per 2. Nah, ini rumus, bisa kalian hafalkan nantinya. Per bawahnya tunggal, berarti kita tuliskan saja tan 2x. Dari sini yang atas bisa kita uraikan kembali, saya geser dulu. Berarti menjadi limit x mendekati 0 min 2 sin 8 bagi 2 berapa? 4x. Kemudian sin lagi, ini kurang ini berapa? X, betul, karena 5 kurangi 3, 2 bagi 2 ya. Kemudian per bawahnya adalah tan 2x.
Ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat bentuknya sudah perkalian, maka kita bisa memasangkan. Ya, mana yang bisa kita pasangkan? Berarti kita bisa memasangkan di situ adalah bentuk, kita ambil satu aja, berarti di sini yang punya pasangan hanya satu. Bisa ambil sin yang belakang, bisa yang depan. Nah, misalkan kita ambil yang belakang, berarti kita bisa ambil sin X per tan X, berarti tanpa duanya ya. Nah, ini nilainya mendekati nilai 1, sehingga bisa kita tuliskan jawabannya menjadi min 2 sin. X-nya kita substitusi, berarti sin 4 kali 0 itu berapa? 0, nilai ini mendekati nilai 1, per bawahnya masih ada angka berapa? 2. Sin 0 kita ketahui nilainya 0, berarti ini 0 bagi 2, hasil akhirnya 0. Nah, seperti ini. Cukup sederhana insya Allah. Nah, kita coba bandingkan ke pertanyaan yang kedua. Ya, nanti kalau masih ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar nanti. Untuk yang nomor 2, yang perlu kita ubah tentunya adalah bentuk yang 1 min cos 6x. Nah, itu bisa kita ubah menjadi limit x mendekati 0. Kita ingat kembali 1 min cos, rumusnya masih ingat? Ya, rumusnya adalah 2 sin kuadrat setengah dari A. Berarti di situ adalah setengah dari 6x. Per bawahnya adalah 2x dikali dengan tan 3x. Nah, kita peroleh bentuk uraiannya menjadi limit x mendekati 0. Bentuk pangkat bisa dipisahkan menjadi, ini setengah dari 6x berarti 3x. Sin kuadrat itu artinya adalah sin dikali dengan sin. Nah, sin kuadrat 3x berarti sin 3x dikali sin 3x. Kemudian yang bawah sudah bentuk perkalian, berarti kita biarkan aja 2x dikali dengan tan 3x. Sudah dalam bentuk perkalian semua? Ya, sudah. Kalau sudah berarti tinggal kita cari pasangannya. Kita ambil pasangannya yang sesuai, berarti sin 3x dengan tan 3x tentunya ini sudah berpasangan, nilainya mendekati 1. Kemudian yang ini sin 3x dengan 2x, oh beda. Kalau beda kita ambil saja pasangan sin x per x, berarti tanpa angka 3-nya. Ini duanya nanti bisa kita coret, bisa kita sederhanakan. Berarti tinggal kita ambil nilai yang terakhir, yaitu ini sudah 1, berarti tinggal 3, nilai sin 3x per 3x nya mendekati 1 ya, berarti hasil akhirnya adalah 3 kali 1 yaitu 3 ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti bentuk-bentuk yang lain bisa kalian coba pada soal-soal latihannya nanti, sambil nanti membuka perubahan rumus-rumusnya untuk rumus-rumus trigonometri sambil kita gunakan supaya kita lebih hafal nantinya. Demikian kira-kira pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.